Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran matematika wajib kelas 11. Oke, kita masuk ke dalam bab baru ya. Setelah kemarin kita belajar tentang bab limit, masih di ranah kalkulus, dimana kali ini kita akan belajar tentang turunan, terutama turunan fungsi aljabar. Jadi hari ini kita akan membahas tujuan pembelajaran kita, menjelaskan definisi turunan fungsi aljabar, kemudian menentukan turunan pertama ya. Ya itu ya. Jadi kita akan menjelaskan definisi turunan, kemudian nanti kita akan bahas contoh soalnya. Nah, sebelumnya manfaat yang kita dapatkan di materi ini, terutama untuk kalian di jurusan IPS ya, misalkan nanti kalau kalian bekerja di dalam suatu perusahaan atau sebuah pabrik ya, nanti kalian akan bisa menghitung keuntungan maksimal ya jika pabrik kalian menggunakan bahan baku yang seminimal mungkin ya. Misalkan ambil contoh misalkan di dalam pabrik sepatu ya, biasanya kita punya bahan baku selembar begini ya, selembar bahan baku. Sementara dalam pabrik sepatu kan biasanya ada ukuran ya, dan ukurannya itu tidak sama ya. Ukuran sepatu ada 40, 41 dan seterusnya, dan biasanya bahan baku berupa selembaran yang bentuknya tidak jelas ya. Jadi kalian harus begini ya, membagi-bagi bahan baku ini supaya nanti bahan bakunya sisa bahan bakunya itu seminimal mungkin. Nah, nanti kalian akan menghitung bagaimana cara membagi ini supaya yang terbuang seminimal mungkin dan hasil yang didapatkan akan maksimal. Sebelumnya kita ingat kembali materi matematika di SMP, yaitu tentang gradien ya. Misalkan kita punya koordinat kartesius, kemudian kita punya sebuah titik x1, y1, kita namakan P, kemudian titik kedua x2, y2, kita namakan Q, kemudian kita hubungkan dengan sebuah garis. Maka untuk mencari gradien atau kemiringan garis yang melalui titik PQ, nah, itu dinotasikan dengan MPQ. Kalau melalui dua titik, nah itu berarti sama dengan selisih sumbu Y dibagi selisih sumbu X ya. Jadi Y2 min Y1 dikurangi X2 min X1. Jadi intinya gradiennya itu adalah ini, selisih sumbu Y dibagi selisih sumbu X. Nah, perhatikan ilustrasi di berikut untuk lebih memahami definisi turunan. Oke. Misalkan kita mempunyai sebuah grafik fungsi seperti ini. Nah, kita punya titik. Nah, ini kita namakan x0, fx0. Jangan bingung ya, taruh kata y. Kalau di sini bentuknya fx0 sama saja ya. Kita namakan P, titiknya x0, fx0, kemudian kita, nah ini di sini kita mempunyai garis yang menyinggung tepat di titik P. Ya, kita punya sebuah garis yang menyinggung tepat di titik P. Kemudian garis ini juga memotong di titik, nah ini ya, di titik Q, yaitu kalau memotongnya ini sejauh H,
maka di sini adalah x0 plus h, maka titik Q ini menjadi x0 plus h, fx0 plus h. Nah, jika kita menghitung gradien garis yang melalui titik PQ ini, maka sama saja kita menghitung selisih sumbu di Y dibagi selisih sumbu di X ini. Nah, tetapi kalau nilai H di sini kita perkecil, nilai H-nya kita perkecil sampai mendekati 0, jadi nanti titik P dan titik Q ini akan berhimpit, ya. Kita menggunakan konsep limit yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi jika gradiennya itu adalah ini, selisih sumbu Y dibagi selisih sumbu X, tetapi nilai H atau selisihnya ini, ya, kita dekatkan supaya titik P dan titik Q berhimpit menggunakan limit hanya mendekati 0. Maka di sini diperoleh, nah ini kan yang bawah ini x0 min x0 bisa kita coret. Ya, ini x0, ini x0 bisa kita coret, maka yang bawah tinggal H. Nah, apabila nilai limit ini nilainya ada, nah, maka inilah yang disebut dengan nilai turunan pertama atau f aksen. Ini notasinya. Ini notasi turunan, ya, notasi turunan. Oke, notasi turunan itu adalah f aksen. Ini adalah turunan pertama. Turunan pertama dari fx di titik x0. Nah, jadi definisi turunan fungsi menggunakan pendekatan limit, ya, jika dipunyai fungsi f dengan selang didefinisikan sebagai, dengan selang i didefinisikan sebagai turunan pertama atau dibaca f aksen x, yaitu limit fx plus h dikurangi fx plus dikurangi fx per h untuk h mendekati 0, dengan catatan nilai limit ini harus ada atau, ya, harus bernilai bilangan real, ya, tidak boleh bilangan tak tentu. Nah, ini adalah definisi turunan menggunakan pendekatan limit. Nah, kita lihat contohnya. Ya, maaf, ini ada gangguan. Contoh 1. Nah, kita akan menentukan turunan pertama jika fx sama dengan x. Jadi fungsi fx sama dengan x menggunakan definisi limit. Yang pertama, kita cari dulu fx plus h. Caranya dengan mensubstitusikan fx plus h terhadap x. Ya, berarti ini sendiri, ya. Kemudian, nah, kita tulis definisi turunan pertama menggunakan pendekatan limit. Limit fx plus h dikurangi fx per h. Fx plus h-nya adalah ini, ya, x plus h sendiri, dikurangi fx-nya adalah x per h. Nah, ini kalau kita kurangkan maka x-nya akan habis. Maka tinggal limit h per h untuk h mendekati 0. H per h sendiri kan 1. Nah, ingat limit konstan hasilnya konstan. Ya, jadi limit 1 untuk h mendekati 0 itu hasilnya 1. Jadi kita simpulkan di sini, ya, jika fx-nya sama dengan 1, maka f aksen x-nya, maaf, ini jika fx-nya sama dengan x, maka f aksen x-nya sama dengan 1. Ya. Kemudian contoh kedua. Contoh kedua, jika fx-nya adalah x kuadrat. Nah, tentukan turunan pertamanya menggunakan definisi pendekatan limit.
Jadi fx-nya x kuadrat, maka fx plus h-nya kita substitusikan menjadi x plus h kuadrat. Ya, ini x plus h substitusikan ke x. Atau x-nya diganti x plus h. Nah, ini kita jabarkan menjadi x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat. Kemudian menggunakan definisi pendekatan limit, nah, kita peroleh fx plus h-nya adalah x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat min fx-nya sama dengan x kuadrat. Ini kan bisa kita coret habis ya, x kuadrat kurang x kuadrat. Sisanya 2xh plus h kuadrat per h. Nah, ini masing-masing punya h, jadi kita bisa coret h-nya di sini. Kemudian yang ini juga kita coret tinggal h. Ini karena penjumlahan, ya kalian harus mengeliminasi h di kedua suku. Jadi ini suku yang depan hanya habis, suku yang belakang hanya karena h kuadrat tinggal 1. Jadi sisanya adalah limit 2x, ini habis hanya plus h. Ya, karena h kuadrat kan h kali h, ya. Hanya habis 1. Nah, kemudian setelah di sini kalian gunakan substitusi. Substitusikan 0 ke h. Ingat 0 ke h bukan x, karena ini h. Nah, 2x-nya tetap plus hanya 0, maka 2x. Jadi kita peroleh jika f aksennya, jika fx-nya sama dengan x kuadrat, maka f aksennya atau turunan pertamanya sama dengan 2x. Contoh yang ketiga, jika fx-nya adalah x pangkat 3. Sama, kita cari fx x pangkat 3, kemudian fx plus h, substitusikan ke x, maka x plus h pangkat 3. Nah, ini kita jabarkan menjadi x pangkat 3 plus 3x kuadrat h plus 3xh kuadrat plus h pangkat 3. Nah, kemudian menggunakan definisi turunan pendekatan limit, maka fx plus h-nya ini dikurangi fx-nya adalah x pangkat 3. Sama seperti tadi, x pangkat 3 kita bisa coret karena yang dikurangi habis. Sisanya limit 3x kuadrat h plus 3xh kuadrat plus h pangkat 3 per h. Nah, semua suku, di sini ada 3 suku. Nah, kita coret hanya yang depan hanya habis, yang tengah ini hanya tinggal 1, yang belakang hanya tinggal 2. Ya. Jadi dicoret 1 dengan ini. Maka sisanya tinggal 3x yang depan, yang tengah 3xh hanya masih 1, yang belakang karena h pangkat 3 dicoret 1 jadi h kuadrat. Setelah itu kita substitusikan hanya 0. Yang depan tetap 3x kuadrat, kemudian ini 0. Jadi 3x kali 0 itu 0, kemudian h kuadrat, 0 kuadrat, 0. Jadi hasilnya adalah 3x kuadrat. Jadi kesimpulannya, jika f-nya adalah fx-nya adalah x pangkat 3, maka f aksen atau turunan pertama dari fx adalah 3x kuadrat. Dari ketiga contoh tersebut, ya, kita perhatikan di sini ketiga contoh tersebut, jika fx-nya x, maka turunan pertamanya 1. Ya, ini kita misalkan atau ini kita tuliskan di sini boleh x pangkat 1 ya. Sama saja. Turunan pertamanya 1. X pangkat 2 turunan pertamanya 2x. X pangkat 3 turunan pertamanya 3x kuadrat tadi. Nah, bagaimana jika fx sama dengan x pangkat 4? Kira-kira turunannya berapa? Dari ketiga contoh tadi, di sini kita punya sebuah pola ya. Nah, x pangkat 1 turunannya 1. Jadi ini turunan angka 1 itu turun ke bawah. Kemudian pangkatnya ini dikurangi 1. Contoh ini, misalkan x kuadrat. 2-nya turun ke bawah. Ini ya. Kemudian pangkatnya ini dikurangi 1. Jadi 2 kurangi 1 kan pangkatnya 1. Jadi 2x
pangkat 1. Kemudian jika X pangkat 3, 3-nya turun ke bawah, ini. Kemudian 3 pangkatnya dikurangi 1. Jadi 3 kuadrat. Nah, jadi kalau X pangkat 4, sama saja dengan 4-nya turun. Kemudian X, nah ini 4-nya dikurangi 1. Ini sama dengan 4X pangkat 3. Ini turunan pertamanya. Nah, secara umum bisa kita tuliskan jika fx-nya x pangkat n, maka turunan pertama f aksen x-nya adalah ini n turun kali x pangkatnya dikurangi 1, n min 1. Ya. Nah, jika kita punya sebuah koefisien, ya di sini misalkan fx sama dengan a x pangkat n, maka turunan pertamanya ya a ini ini misalkan sebuah bilangan a, maka turunan pertamanya ya sama seperti yang atas, n-nya turun dikali a karena kita punya koefisien a, dikali x pangkat n-nya kurangi 1. Jadi silahkan dicatat di buku. Kalian bisa cari contoh sendiri ya. Nanti kalian cari x pangkat 5, x pangkat 6 dan seterusnya. Nah ya, jadi ini tadi ya, jika fx-nya x pangkat 4, maka turunan pertamanya 4 turun, kemudian 4-nya kurangi 1. Jadi 4x pangkat 3. Kemudian ini ada contoh, silahkan kalian coba kerjakan ya. Tentukan turunan pertama dari x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 4x plus 6. Ya, silahkan pause videonya, jangan dicoba. Ya, untuk menyelesaikan turunan pertama bentuk seperti ini, kita turunkan setiap sukunya. Jadi sifatnya turunkan setiap suku di sini. Tandanya tetap. Ya. Maka perhatikan penyelesaiannya, turunan pertamanya atau f aksen x-nya, jika x pangkat 3 berarti ya 3-nya turun kali pangkatnya kurangi 1, 3 min 1. Itu ya. Ditambah bentuk yang kedua. Ini 3 tetap. Kita tuliskan 3 di sini. Kemudian 2-nya turun. Berarti 3 kali 2 dikali x. Nah, 2-nya kurangi 1. Ditambah 4x. Ini kan x pangkat 1. Jadi 4, 1-nya turun, 4 kali 1 kali x 1 min 1. Nah, 6. 6 kenapa turunannya menjadi 0? 6 itu kan bisa kita tulis 6 kali x pangkat 0. X pangkat 0 kan 1. 1 kali 6, 6. Turunannya berarti 6. 0-nya turun kali x pangkat 0 min 1. Ini kan ada 0. 0 kali berapapun 0. Maka turunan konstanta itu sama dengan 0. Maka f aksen x-nya, ya berarti ini 3x kuadrat plus 3 kali 2, 6 x, ya 2 kurangi 1 itu 1 di sini. Kemudian 4, nah x ini x 1 kurangi 1 0. X pangkat 0 berapapun dipangkatkan 0 1. Jadi ini nilainya 4 kali 1 kali 1 4. Jadi turunan pertama dari x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 4x plus 6 adalah 3x kuadrat plus 6x plus 4. Ya, jadi kalian perhatikan cara untuk menurunkannya dan silahkan ditulis di buku, kemudian kalian kerjakan latihan soalnya. Oke, terima kasih. Semoga kalian paham dan terima kasih atas bagi kalian yang sudah mengerjakan soal dan sudah aktif di Kuiper. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.